Video jangan lupa. Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Terima kasih sudah hadir di pertemuan 3 ya, minggu ini di pertemuan 3. Hari ini materinya adalah tentang kita akan bicara kelas. Jadi mungkin kalau yang udah biasa jadi programmer atau database ya sudah biasa mengenal dengan kelas. Jadi kita coba pengenalan kelas hari ini. Jadi mungkin saya langsung mulai aja pertemuan kita. Nah, jadi kita pakai bahasa Python. Python itu adalah bahasa pemrograman yang juga berorientasi objek. Artinya, Python itu juga menyediakan fitur-fitur yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Kalau dilihat ya, hampir semua sintak di Python itu adalah objek dengan atribut dan fungsinya. Contohnya, minggu lalu kita coba fungsi print. Print itu fungsi untuk mencetak sesuatu ya. Jadi kan kalau fungsinya print itu adalah print dalam kurung. Nah, kita bisa masukin print dalam kurung itu hello world. Nah, itu apa artinya? Kita memanggil fungsi print untuk mencetak atributnya yaitu hello world. Jadi kita
mencetak atribut yang kita sudah define di dalam kurung. Seperti itu ya contohnya ya. Jadi kaitannya apa dengan pemrograman berbasis peristiwa? Jadi semua yang dijalankan itu kalau di pemrograman berbasis peristiwa itu adalah berdasarkan suatu peristiwa. Coding-coding yang kita buat itu dijalankan berdasarkan suatu peristiwa tertentu. Jadi nanti misalnya kita bikin tombol. Tombol itu kalau diklik melakukan fungsi. Nah, itu kita bisa sebut pemrograman yang berbasis peristiwa. Jadi di Python itu kita juga bisa masukkan coding Python ke dalam pemrograman yang berbasis peristiwa. Hari ini kita akan bahas singkat mengenai pemrograman yang berorientasi objek. Jadi atau kalau dalam bahasa Inggris itu Object Oriented Programming, disingkat OOP. OOP itu adalah pemrograman yang berdasarkan konsep objek. Jadi objek itu berisi data dalam bentuk atribut, serta kodik dalam bentuk fungsi atau prosedur, yang kita kenal juga dengan sebutan metode. Jadi ada beberapa karakteristik dari OOP. Yang pertama adalah kelas dan objek, kemudian encapsulation, kemudian inheritance, kemudian polymorphism. Oke, kita mulai bahas yang kelas. Jadi kelas itu adalah struktur data yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan objek. Di dalam kelas kita bisa menyimpan data bersama dengan nilai atau perilaku atau behavior atau kita sebut metode ya. Jadi kalau kita analogikan, kelas itu adalah cetakan atau blueprint dari sebuah objek. Di coding Python kita mendeklarasikan kelas sama seperti kita mendeklarasikan fungsi. Ya, nanti kita coba di praktikum, kita akan coba mendeklarasikan kelas. Nah, atribut di dalam kelas itu bisa juga berupa data atau fungsi-fungsi yang dimiliki oleh kelas. Jadi kalau atribut data itu berupa variabel yang kita deklarasikan, variabel itu bisa kita rubah-rubah nilainya atau value-nya, bisa juga dirubah dengan metode yang di dalam kelas ataupun di dalam program utama. Kemudian yang kedua adalah fungsi. Fungsi dalam kelas itu, atau kita sebut metode, atau kita sebut behavior, itu juga komponen di dalam suatu OOP atau kelas. Jadi contohnya di sini ada kelas person. Di situ kita punya objek mahasiswa yang punya atribut nama, kuliah yang diikuti, dan umur. Kemudian di kelas person kita juga punya metode kegiatan. Jadi fungsi kegiatan. Fungsinya seperti mengikuti kuliah, mengikuti ujian, mengerjakan tugas. Kita punya contoh lain ya, contohnya jadi gurunya nggak ikut, itu sendiri gitu? Kelas mobil. Jadi mobil itu punya atribut ban, kursi, rem, warna, tahun keluaran, dan lain-lain. Selain atribut itu, mobil juga punya fungsi yang bisa dilakukan oleh si mobil. Contohnya, misalkan ketika rem diinjak apa yang terjadi, atau ketika ban itu dijalankan apa yang terjadi, dan lain-lain ya. Istri juga paranoid. Sama sekali nggak keluar lagi. Nggak keluar dari ini? Iya. Iya. Cuman vaksin sama waktu apa itu? Bimut, Mas. Bisa dihitung jari. Iya, saya lupa. Bisa nggak ya? Bisa. Tahan. Nah, coba ya, klik kanan. Ya, ada nih. Kimia. Gue juga tahan loh kalau nggak ketuk. Serius? Gue nggak tahan ya bener-bener. Bisa stres. Oke, kita lanjut aja ya. Sambil ada sedikit. Keluar dia nggak mau. Iya, si Kimi sekarang juga nggak mau. Takut corona. Sedikit noise. Tapi gara-gara takut nggak? Kemudian saya punya contoh lain ya. Saya ambil contoh yang besar nih. Misalkan bengkel mobil. Jadi di situ kita punya mobil ya, kita mau memperbaiki mobil. Nah, itu kita punya dua entitas. Jadi dua entitas itu misalkan manusia, manusia yang berinteraksi di dalam sistem yang kita buat, atau kegiatan-kegiatan yang mendefinisikan sebuah bengkel. Jadi kita bisa bikin kelas yang kita sebut person atau manusia, akhirnya semua manusia yang terlibat ke dalam kegiatan di bengkel. Siapa aja yang masuk dalam kelas kelas manusia itu ada pelanggan, mekanik, kasir,
Kalau Nah, yang di masing-masing situ objek disuruh memiliki ngisi hybrid semua katanya. perilaku atau Di behavior itu yang mitra penabur unik. Kita penabur ya. Contohnya, Udah kan udah masuk kan? udah hybrid, ada yang misalnya objek mekanik ya, online, ada yang objek offline. mekanik itu punya fungsi dia memperbaiki Pilih yang online mobil. lah. Atau Oh, boleh. objek Boleh. kasir itu punya fungsi membayar. Seperti itu ya. Silakan Bu, udah di mute Bu, semua Bu. Ya, sebentar ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah encapsulation. Nah, ini encapsulation itu katakanlah kita punya sebuah program. Nah, di dalamnya itu ada banyak objek-objek yang saling berkomunikasi sesuai dengan fungsi-fungsi atau aturan yang kita tentukan. Nah, enkapsulasi itu adalah penerapan yang dilakukan ketika kita ingin menerapkan aturan-aturan dalam interaksi antar objek di dalam kelas. Jadi di dalam enkapsulasi itu kita punya status di dalam objek, variabel-variabelnya itu apakah dia private atau public. Sehingga kalau misalkan objek lain berinteraksi dengan objek yang private gitu, dia tidak bisa melakukan akses langsung. Dia hanya bisa melakukan akses terhadap fungsi-fungsi atau variabel yang public di dalam objek tersebut. Contohnya ini ya, kita punya kelas kucing nih. Dalam kelas kucing kita punya variabel mood, hungry, energy, sama dia bisa meong. Ini fungsi ya, dia bisa mengeluarkan suara meong gitu. Nah, kemudian di dalam kelas kucing ini kita punya yang private variabel itu yang kayak mood, hungry, energy ini kita set private. Kemudian kita punya objek lain. Objek lain itu misalnya metode memberi makan. Metode memberi makan ini bisa mengubah kelas kucing tadi, atribut variabelnya yang tadinya hungry-nya itu bisa ditambahin, mood-nya bisa ditambahin, terus dia bisa ngeluarin suara meong. Kemudian kita punya metode lain. Metode lain itu seperti metode tidur ya, bisa menambahkan energi dan menambahkan lapar. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kucing ini tidak bisa langsung mengeluarkan meong, tapi bisa dilakukan melalui metode memberi makan. Jadi kalau kita memanggil metode memberi makan, dia bisa mengakses atribut yang kita set private tadi, atau si meong, hungry, dan mood. Jadi katakanlah ada interaksi lain dari objek lain, misalkan manusia gitu ya. Manusia mau berinteraksi dengan objek kita si kucing, dia nggak bisa langsung menyuruh si kucing ngelakuin aktivitas meong. Tapi dia bisa melalui dengan metode public yang kita buat. Jadi kita bikin dua metode public, ini kita bisa mengakses metode yang private. Jadi manfaatnya apa kalau kita bikin encapsulation begini? Jadi ada penyembunyian informasi ya, information hiding. Jadi kita bisa melindungi objek-objek yang private ini tanpa mempengaruhi program-program yang lain. Kemudian ada modularitas. Jadi kalau modularitas itu objek kita kelola secara independen. Jadi kalau objek ini kan kita kelola secara independen di luar dari objek yang terpisah dengan apa yang kita tunjukkan di antarmuka atau user interface. Jadi kalau kita melakukan perubahan di objek-objek yang kita set private, tidak akan menyebabkan masalah pada bagian lain. Kemudian abstraction, jadi atau abstraksi ya. Abstraksi ini perpanjangan dari enkapsulasi. Jadi abstraksi ini gimana kita melihat objek dalam bentuk sederhana. Sebagai contoh, kita misalkan melihat sepeda motor. Kita tidak perlu tahu komponennya, bagaimana elektroniknya. Kita cukup tahu sepeda motor itu sebagai suatu entitas, sebagai suatu objek. Dia punya karakteristik, dia punya sifat, dia punya atribut, punya variabel, punya fungsi.
Nah, waktu kita mau panggil, kita punya objek sepeda motor itu, kita nggak perlu tahu yang rumit-rumit seperti komponen, rangkaian, elektronik gitu. Kita hanya perlu tahu fungsi mengendarai sepeda motor. Jadi kalau di konsep abstraction ini, kita melihat suatu sistem yang kompleks itu, isinya mungkin banyak subsistem-subsistem ya, yang rumit, banyak, jumlahnya banyak dan kecil, seperti itu, kita pandang menjadi satu paket sistem yang sederhana. Jadi contoh lainnya itu misalnya handphone. Handphone itu kita berinteraksi dengan handphone kita itu melalui klik tombol seperti itu. Jadi bagaimana implementasi di belakangnya itu kita tidak tahu ya. Kita hanya tahu begitu kita klik tombol, misalkan kita klik tombol email, dia akan mengeluarkan email seperti itu. Kemudian ini gambarnya contoh juga nih. Jadi bagaimana kita melihat seekor kucing itu, kita melihat dia fungsinya, oh dia bisa dielus-elus. Jadi kita tidak perlu tahu dia punya dalamannya seperti apa, organnya seperti apa, seperti itu. Kemudian inheritance. Jadi kalau inheritance ini biasanya adalah ada masalah ya, kalau misalkan untuk mengatasi masalah seperti objek itu biasanya banyak yang serupa. Jadi bisa saja itu mirip tapi tidak sama gitu ya. Jadi bagaimana kita memisahkan kelas yang umum dan yang unik secara terpisah. Jadi kita pakai namanya inheritance. Kita bikin kelas induk atau kelas parent. Kemudian atribut dari kelas parent akan diturunkan ke kelas anak atau child. Dengan begini kita bisa membentuk hierarki ya. Sebagai contoh adalah ini vehicle ya. Vehicle itu misalkan dia punya atribut ban dan pintu. Jadi kelas anaknya seperti mobil, truk, dan sepeda motor itu punya atributnya si vehicle, yaitu roda dan pintu. Kemudian atribut unik yang dimiliki oleh mobil misalnya setir. Yang dimiliki oleh motor misalnya lampu sen, seperti itu ya. Nah, ini contoh lain dari inheritance adalah person. Kita bikin semua person atau orang itu dia punya nama dan alamat. Kemudian kita bikin kelas child mengambil atribut dari parent-nya yaitu nama dan alamat. Begitu pula dengan kelas murid. Dia mengambil atribut nama dan alamat. Yang membedakan adalah di kelas child guru dia punya gaji dan jabatan. Sementara di kelas murid dia punya nilai dan kelas. Seperti itu. Jadi apa yang ada di kelas parent diturunkan dan dia punya atribut unik di kelas anaknya. Yang terakhir adalah polymorphism. Jadi polymorphism itu adalah kemampuan untuk membuat suatu fungsi yang memiliki realisasi lebih dari satu. Jadi bagaimana kita membuat fungsi misalnya shape ini, dia punya realisasi bisa bermacam-macam seperti segitiga atau persegi atau lingkaran seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita berdiskusi kelompok. Jadi masing-masing kelompok berikan contoh kelas dan atributnya. Kemudian buatkan kelas child untuk contoh nomor 1. Jadi ini adalah contoh inheritance ya. Pertama kalian buat contoh kelas parent dan atributnya. Kemudian apa kelas anaknya, child kelasnya untuk nomor 1 ini. Oke, sambil saya absensi ya. Nanti kita akan bahas tiap kelompok mulai dari kelompok 1 di jam 7.50. Sebentar, 19.50 ya. Oke, ini saya akan stop share dan copy ke chat box sambil saya akan lakukan absensi. Silakan dibuat per kelompok.
Apa? Lagi, nah ini mah dia parah. Oh. Amit mau mana amit aku suka palo. Oke. Oke, kita mulai ya. Kelompok 1. Mulai dari kelompok 1. Sebentar saya cek. Kelompok 1 itu ada, apakah hadir? Ria Puji Astuti hadir. Desi Tripawarti hadir. Sama Raden Ahmad Fauzi. Raden Ahmad Fauzi nggak hadir ya. Ya, mungkin bisa diwakilkan sama Ria Puji Astuti sama Desi Triparwati. Mungkin bisa memberikan contoh. Belum siap, Bu. Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 2, Ahmad Junaidi, Agus Awaludin, Aji Nur Falah. Agus Awaludin hadir. Haji Nur Falah hadir. Ahmad Junaidi hadir. Oh, hadir semua nih. Ya, mungkin bisa di share ke teman-teman contoh parent dan child class yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Kelompok 2 hadir nggak nih? Agus Awaludin, Ahmad Junaidi, sama satu lagi tadi siapa? Aji Nur Falah. Aji Sabto Nur Falah. Ini ada semua ya namanya ya? Online nggak nih? Halo, kelompok 2. Pak Agus, saya panggil sekali lagi ya. Pak Ahmad Junaidi, Agus Awaludin, dan Aji Nur Falah. Ada Bu lagi diskusi Bu. Oh, lagi diskusi. Oke. Udah siap belum? Lagi ngetik Bu, tadi laptop baterainya habis Bu di jalan. Waduh, digambar aja Ini kalau dari misalkan kelompok 8 boleh duluan nggak? Nggak bawa buku. kelompok 8 boleh. Jauh banget ya, sebentar saya cek. Oke, Nah. kelompok 8 boleh. Saya dari kelompok 8 udah anggotakan Ria, Sulaiman, sama Sofian, saya sendiri. Oke. Ini contoh dari contoh kelasnya yaitu misalnya reptil ya. Atributnya memiliki paru-paru, kulit bersisik dan kering, ginjal berbentuk pipi, memiliki mata, telinga, dan hidung. Nah, untuk contoh child class-nya itu contoh anak kelasnya ada buaya, cicak, kadal, salamander, itu aja Bu. Nah,
buaya, cicak, dan lain-lain ini punya atribut khusus nggak? Maupun kayak cicak memiliki selaput lengket ya pada kaki sehingga bisa berjalan di dinding. Kalau kura-kura dia memiliki selaput pada kaki untuk berenang. Terus kalau cicak juga punya kemampuan Panggil papa, eh, panggil papa. memutuskan ekornya juga ya. Kalau kura-kura itu dia punya tempurung. Terus kalau kura-kura itu amfibi, hidup di dua alam. Kalau cicak hanya bisa di darat saja, Bu. Oke, ya itu contoh yang bagus ya. Jadi kalian bikin kelas parent itu reptil. Reptil itu punya kulit, paru-paru ya. Biologi saya kurang bagus. Ya pokoknya mereka punya kulit, mata, telinga, hidung yang diwariskan ke kelas child-nya yaitu buaya, cicak, kura-kura dan lain-lain. Jadi semua atribut yang di parent yaitu paru-paru, kulit, mata, telinga, hidung itu dimiliki oleh semua kelas anaknya. Dan tambahan atribut khusus yaitu tadi buaya punya kura-kura Buaya punya hidupnya di dua alam, Bu. Kalau cicak di satu alam. ya itulah. Oke, contoh yang baik ya. Terima kasih kelompok 8. Ya, sama-sama, Bu. Ya, mungkin ada kelompok yang mau coba juga. Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Iya, kelompok 3. Saya share screen ya, Bu. Boleh. Ini saya matiin deh. Kelompok 3, Alexander Siregar, Alvando, Andi Hermansyah. Ya, udah muncul ya, Bu. Ya, muncul. Ya, ini diagram kelas dari mobil. Jadi di sini ada kelas mobil, atributnya ada model, ada produsen, ada harga, warna, dan tahun pembuatan. Terus kemudian cat kelasnya ada 3, contohnya di sini ada ambulans. Ambulans di sini ada atribut khusus untuk ambulans yaitu jumlah sirine. Kemudian untuk sedan ada atribut khusus juga yang untuk sedan itu jumlah airbag yang tidak dimiliki cat kelas yang lain. Terus kemudian untuk pickup juga sama, atribut dari model sampai tahun pembuatannya sama dengan parent kelasnya. Terus kemudian ada atribut yang unik untuk pickup yaitu ukuran baknya. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, itu juga benar ya. Jadi kalian bikin kelompok kelas mobil sebagai parent, terus kelas child-nya ada ambulan, ada sedan ya. Terus masing-masing punya atribut khusus di ambulan dan sedan dan lain-lain. Terima kasih kelompok 3. Ya, mungkin ada lagi kelompok lain yang mau coba sebelum kita panggil satu-satu. Kelompok 4, Bu. Kelompok 4, oke. Izin sharing screen ya, Bu ya. Ya, boleh, silakan. Jadi kalau emang ribet ya bikin di komputer gitu, kalian bisa aja bikin di kertas, terus nanti di-share aja atau di foto gitu ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lah. Yang penting bisa saling mengerti. Dari kelompok 4, Oke, kelompok 4. untuk contoh kelas yang kita ambil itu ada produk instrumen keuangan, kemudian untuk atributnya sendiri kita tentuin jadi 4, ada kode produk, nama produk, ada imbal hasil, dan resiko produk. Kemudian kita juga tentuin untuk metode di sini ada 4, predik imbal hasil, menilai asas resiko, analisis potensial capital gain loss, analisa cost of debt instrumen. Kemudian untuk yang turunan kelasnya, untuk kelas induk kita ambil instrumen keuangan. Jadi ada beberapa atribut yang bisa diambil oleh anaknya. Jadi untuk instrumen surat utang, sebagian diambil, yang nggak ada adalah yang estimasi cost of debt. Kemudian untuk yang instrumen keuangan, yang nggak ada adalah yang estimated payout dividend yang unik. Kemudian kita juga sekalian buat untuk yang encapsulation-nya. Jadi untuk yang prediksi imbal hasilnya, ada beberapa atribut yang bisa diambil dari parent-nya. Jadi terkait semua imbal hasil termasuk yang pendapatan bunga dan estimasi capital gain or loss. Kemudian untuk yang terkait fungsi menilai dan demikian dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Wah, lengkap sekali. Hebat ya. Jadi yang untuk tadi contoh yang inheritance itu memang ini juga contoh yang menarik ya, instrumen keuangan.
Jadi ada surat utang itu dia punya cost of debt yang saham dividen ya. Iya, betul. Mungkin bisa dicari tuh fungsinya apa yang bisa dimiliki oleh instrumen keuangan ya. Yang mungkin bisa diturunkan juga ke child-nya kalau ada. Oke, terima kasih kelompok 4. Kelompok 6 mungkin Bu. Kelompok 5 Bu. Kelompok 6 dulu kali ya. Saya dengar duluan soalnya. Ya, silahkan kelompok 6. Oke, kelompok 6 kami diwakili oleh ada Bang Melkianus lagi, kemudian ada Bang Irfan, sama terakhir saya sendiri kali. Itu untuk parent class-nya kita mengambil sampel rumah yang memiliki atribut itu pintu, jendela, lalu ventilasi. Kemudian untuk anak-anaknya ini chatnya ini ada ruang tamu, kamar mandi, kemudian kamar tidur. Untuk atributnya sendiri ada yang mengambil dari parent-nya, yakni di ruang tamu ada jendela, pintu, ventilasi, sofa dan meja. Kemudian kamar mandi ada atribut pintu, ventilasi, serta bak air. Untuk kamar tidur ada jendela, pintu, ventilasi, serta tempat tidur. Seperti itu Bu Guru, terima kasih. Terima kasih kelompok 6 ya. Betul juga ya ini ya. Jadi ada parent itu rumah. Kemudian kamu bikin child-nya rumah, ruang tamu, kamar mandi, kamar tamu, kamar tidur. Terus yang kamar tidur nggak ada bak mandi ya, betul. Jadi ada punya atribut khusus, dia punya ranjang. Kalau kamar mandi dia punya bak mandi. Yang bak mandi nggak ada di kamar tidur, yang ranjang nggak ada di kamar mandi. Oke, terus kelompok berapa? 5 ya? Kelompok 5 ya. Kelompok 5 silahkan. Ini Pak Melkianus Leki bisa tolong di stop share. Nah, biar digantikan sama kelompok 5. Ya. Silahkan. Ini kita kelasnya bukan PLN Bu. Iya. Terus saya kelasnya ada rumah tangga 1, rumah tangga 2, dan industri. Satu. Gunanya daya angkat cepat untuk rumah tangga 1, rate-nya 1000. Rumah tangga 2, gunanya daya 2200 watt, rate-nya 1150, dan industri dayanya 5600 watt, rate-nya 2334 Bu. Sekian Bu. Oke. Ya, ini contohnya adalah parent-nya adalah PLN. Dia punya ID, nama, alamat. Nah, di sini kamu bikin child. Child itu ada atribut bawaan dari si PLN, yaitu ID, nama, dan alamat. Jadi semua rumah tangga, industri itu punya ID, nama, dan alamat. Kemudian mereka punya atribut tambahan, yaitu daya dan harga ya, ini rate. Nah, di sini kan kamu punya daya dan harga ini ada value-nya. Jadi kalau kayak di R1 itu 900 watt, kalau di R2 itu 2200 watt, itu adalah value atau isi dari atribut itu. Nah, sekarang yang perlu kamu tambahkan adalah atribut unik di masing-masing child ini. Jadi, apa yang membedakan rumah tangga 1 dan rumah tangga 2? Kalau daya dan rate kan sama-sama punya semua nih. Bisa jadi dia dimasukin di parent, karena atribut parent diturunkan ke child. Tapi atribut unik yang dimiliki oleh child tertentu itu coba dicari ya. Misalkan untuk industri itu dia harus pakai non-token gitu, atau jenis itunya, jenis meterannya, jenis meteran token gitu.
Misalnya ya, saya nggak tahu sih boleh nggak industri pakai token. Oke, terima kasih kelompok 5. Kelompok berikutnya ada yang mau? Kelompok 2, Bu. Kita masih punya Kelompok 2 udah siap. kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Ini sebutin Bang Ahmad Junaidi, tolong share screen. Siap. Filenya di dia soalnya. Ya. Jadi kelas parentnya itu ada kelas mamalia. Pokoknya maaf yang nggak itu pokoknya yang tulisan paling atas itu nama kelasnya. Kelas parent namanya mamalia, ada jumlah kaki sama makanan. Terus child kelasnya ada carnivora, ada herbivora, dan omnivora. Nah itu setiap childnya itu dia nurunin dua atribut dari parentnya. Tapi buat di carnivora ada daging favoritnya, misalnya ada pemakan bangkai, ada pemakan daging segar kayak harimau gitu. Terus ada herbivora itu dia ada habitat, misalnya kayak panda, dia habitat di Cina gitu. Tapi kalau kerbau itu luas, habitatnya luas. Selanjutnya omnivora, dia punya atribut unik namanya makanan dominan. Jadi lebih dominan ke tumbuhannya atau lebih dominan ke daging-dagingannya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Ini contohnya simple tapi benar ya. Jadi atribut mamalia sebagai parent, dia punya kaki sama makanan. Sekarang herbivora, carnivora, omnivora, anaknya itu punya juga kaki dan makanan. Dan ada atribut unik di sini ya, daging kan herbivora nggak makan daging ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kemudian kelompok berapa lagi ya? Kita masih punya kelompok 1. Kelompok 12, Bu. 12, oke. Boleh. Ya. Ya, silakan. Ini saya dari kelompok 12, mewakili ketiga teman saya. Di sini kami memakai kelas fashion. Ada atributnya adalah bahan kain dan kualitas. Dari kelas ini diturunkan ke child kelasnya, yaitu haute couture dan mass production. Haute couture ini ada bahan kainnya, kualitasnya kualitas tinggi, harganya mahal, target pasarnya kelas menengah ke atas. Sama seperti dengan mass production ini, ada bahan kainnya juga, namun kualitasnya rendah, berharga murah, yang targetnya kelas menengah ke bawah. Oke. Dan yang spesialnya dari bahannya bermerek dan seorang desainer, makanya dia jadi mahal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kelompok 12. Ya, ini sebenarnya untuk harga sama kelas itu bisa masuk ke parent juga ya. Jadi parentnya fashion, ada bahan, kualitas, harga sama kelas. Karena di sini kan ada 4 atribut yang dia sama ya. Jadi bisa dimasukin ke parent, terus diturunin ke haute couture ya bacanya ya. Wes, kayaknya bergerak di bidang fashion nih. Kelompok 12. Kemudian mass production. Mass production itu untuk yang baju-baju ya, saya juga mass production sih pakainya. Kemudian untuk kelas atribut khususnya adalah misalkan di haute couture itu merek dan desainer, nggak ada di mass production. Merek mungkin ada kali ya. Oke, terima kasih kelompok 12. Oke, kita masih punya kelompok banyak yang karyawan ya. 12 kayak terakhir deh. Ada 11, 12, ada 13 juga nih. Masih ada kelompok 11, 13, 10, 9. Ayo, ada yang udah ready? Mungkin saya cek dari 7, kelompok Bu. 1 udah ready dong. Ya, kelompok berapa? 7. Kelompok 7. Oke, silakan. Tapi maaf, saya salah tangkap. Kenapa? 1 ya? 7, kelompok 7. Kelompok berapa? 7. Gali
Gali kelompok berapa ya? Sebentar saya cek. Kelompok 6, Bu Guru. Oh iya, 6. Oke, mau coba kelompok 6. Kelompok 6 itu udah ya tadi ya? Kelompok 6 udah. Kelompok 7, Bu. Kelompok 7 ya? Kelompok 7 boleh, kelompok 7 Tapi belum. maaf, Bu. Tadi kelompok kami salah nangkap. Kami kira langsung ditulis di Python ya. Jadi saya ngebuat langsung di Python nggak masalah, Bu. Ah, ya canggih banget nih. Nanti kita mau buat di Python-nya habis ini. Oh. Jadi kamu udah selesai duluan. Oke ya, nggak apa-apa. Kelompok 7. Oke. Jadi ya, yang kalian tadi buat itu rencananya kita akan tulis codingnya, tapi nanti di praktikum. Jadi kan punya beda. Ada yang reptil, ada yang mobil, ada yang produk keuangan, macam-macam ya. Ya, silahkan kelompok 7. Baik, ini Bu, sudah tampil, Bu. Oh, oke. Ya, silahkan. Jadi kita ngebuat satu parent class, judulnya buku. Di situ kita buat atribut cuma 2 ya, judul sama pengarang. Nah, terus kita di sini punya behavior dari parents, itu tampilkan judul sama pengarang. Terus kita buat kelas child-nya itu buku pelajaran sama buku komik. Nah, kedua ini punya atribut yang berbeda dari parents. Kalau untuk buku pelajaran dia ada dia mungkin ada pengarangnya, tapi kalau buku bahasanya, maksudnya bahasa dari buku pelajaran tersebut. Terus kalau buku komik itu dari tokohnya. Nah, gitu. Oke, terima kasih kelompok 7. Jadi nanti kita akan buat seperti ini ya. Kita buat codingnya. Masukin value, coba kita cek, panggil, dan lain-lain. Tapi nanti ya, pas praktikum ya. Terus kemudian kelompok berapa lagi nih? 1 udah siap mungkin. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ada yang udah ready? Kelompok 1 udah ready belum? Kelompok 9, Syahrul Grifron. Syahrul ada nggak nih? Syahrul Gufron. Tommy Wijaya sama Hayatuddin Imam. Oke, kelompok 9 ya mungkin ya. Ready nggak? Terus kelompok 10 ada Timothy Stewart. Hadir nggak? Nggak ada. Wildani. Ya, Bu, saya, Bu. Ya, mungkin udah ready. Oh, tadi ada yang bilang ke saya lagi OTW. Oh, itu kelompok 9 ya. Oke. Kelompok 9 saya tulis saja. Ini kelompok 10 ya berarti ya? Iya, 10, Bu. Oke, silahkan kelompok 10. Udah kelihatan ya, Bu? Ini sebuah parent kelasnya bangun datar, terus ada atributnya luas sama keliling. Untuk child kelasnya ada persegi, lingkaran, persegi panjang, sama segitiga. Masing-masing punya atribut yang beda. Kalau persegi itu dia punya sisi, lingkaran punya jari-jari, persegi panjang dia ada panjang dan lebar. Kalau segitiga punya alas dan tinggi. Gitu. Oke, terima kasih kelompok 10. Jadi tadi ini ya, apa sih namanya itu bangun shape ya, shape. Oke, terima kasih kelompok 10. Mungkin kita lanjut ke kelompok berapa yang belum ya? 11. Kelompok 11 apakah hadir? Posma, Darman, coba kita cek. Hadir. Darman sama satu lagi Didi Saprudi. Oke, ada nih perwakilan kelompok 12. Kelompok 11, sorry. Apakah bisa oke. Apa-apa, kita kelompok 11 menyusul. Udah semua belum nih? Udah semua ya? Ada yang belum nggak?
Oke, kalau udah semua kita masuk praktikum ya. Oke, sebentar saya share screen. Jadi kalian tadi udah buat semuanya contoh kelas dan contoh kelas atribut-atribut di dalamnya. Sekarang kita akan coba praktekkan di Python. Jadi hari ini kita masih pakainya Python biasa. Pertemuan besok kita mulai pakai yang PyQt. Jadi nggak apa-apa, nanti kita coba cek ya kalau ada yang masih belum terinstall. Oke, saya coba ini ya, apa namanya, online code editor. Jadi kalau yang belum instalasi Python atau masih di perjalanan atau masih belum ready, itunya apa namanya, Python-nya ya, kita bisa coba di sini dulu. Oke, kita mau coba define kelas. Jadi kalau define kelas itu sama kayak kita define fungsi ya. Tapi bedanya kalau fungsi kan pakai def my function gitu ya. Kalau kelas kita pakai kelas, contohnya seperti ini, titik 2, jangan lupa. Itu saya define misalkan X sama dengan 10. Nah, jangan lupa setelah kita bikin kelas, kita masukkan dia ke dalam objek. Jadi kita bikin objek, kemudian kita pakai kelas ini untuk membuat objek. Jadi di sini saya bikin objek itu saya masukkan kelasnya. Nah, gini ya. Nah, sekarang saya mau isi objek saya, objek titik X. Nah, seperti ini ya. Jadi saya mau panggil, saya bikin kelas, kemudian saya bikin objek di situ, dan kelas ini saya pakai untuk objek yang saya buat. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang sederhana untuk membuat kelas. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya fungsi init. Jadi kalau untuk memasukkan value atau isi ke dalam atribut yang kita udah define. Jadi fungsi ini tuh seperti ini contohnya. Saya bikin kelas, misalkan kayak tadi ya, kelas orang gitu ya. Saya pakai def init. Kelas orang, saya define init itu underscore init underscore. Nah, habis itu saya masukin atributnya. Misalnya orang itu punya nama sama usia. Nah, habis itu saya masukin self nama sama dengan nama, self usia sama dengan usia. Oke, udah selesai begini. Jadi objek sekarang. Objeknya itu misalkan X1 ya. X1 saya panggil orang, terus saya isi atributnya. Saya kasih value. Budi, usianya misalkan 30, seperti ini. Sekarang kalau saya print objek saya, print, dia akan ngeprint value dari objek X1. Nah, kalau saya bikin objek baru, saya panggil kelasnya, terus saya isi value yang berbeda. Sekarang namanya Adi, terus usianya 25, 26. Saya mau print yang X2, dia akan print value dari objek saya yang kedua. Oke, ini ya. Nah, tadi kan Budi, sekarang Adi. Sekarang saya mau tambahin fungsi ini. Tadi kan nggak cuma atribut ya, kita dalam kelas kita juga bisa masukin metode, behavior, fungsi. Saya mau masukin fungsi. Misalnya fungsi untuk cetak gitu. Cetak.
Isinya apa? Saya mau mencetak nama. Nah, gini. Jadi setiap kali kita panggil fungsi ini saya panggil di sini ya, X1 titik cetak gitu. Nah, dia akan memanggil fungsi dari print. Saya hapus saja biar nggak berat. Jadi objek yang saya define X1 ini, dia memiliki atribut dari kelas orang plus fungsi atau metode yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi selain kita bisa mendefinisikan atribut, kita juga bisa mendefinisikan fungsi. Jadi yang ini adalah atribut atau variabel ya, atribut atau variabel. Yang ini adalah fungsi atau metode. Nah, seperti itu. Sekarang kalau misalkan saya mau rubah value yang ada di umurnya si Budi, saya bisa ganti di sini. Saya ganti misalnya ya, saya ganti usianya si Budi itu jadi 40. Jangan 40 aja ketuaan, 35 gitu. Maka yang dia akan berubah nih value-nya si usianya si Budi. Jadi 35. Yang akan di print adalah value yang saya rubah. Jadi kita bisa rubah ya di tengah-tengah seperti itu ya. Nah, terus ada lagi statement di kelas itu yang namanya pass. Jadi kalau misalkan kita udah bikin kelas nih, misalkan saya udah bikin coding, terus saya ingin ada kelas selain orang, saya mau bikin kelas hewan, tapi belum dipakai di codingan saya belum mau isi, saya bikin pass begini, maka dia nggak akan ada masalah. Nanti saya bisa isi di kemudian hari, apa atributnya, apa fungsi dalamnya. Kalau misalkan kita kasih pass seperti ini, dia nggak akan ada error. Tapi kalau kita buang pasnya, kita bikin kelas, terus kita nggak isi apa-apa seperti ini, saya buang nih pasnya ya, dia akan ada error, syntax error ya. Oh, dia ada error. Seperti demikian. Jadi bisa dicoba ya, teman-teman tadi sudah bikin ya contoh masing-masing ya. Ada yang bikin reptil, mobil, roda keuangan, rumah, PLN, mamalia, itu bisa dicoba ya. Nah, sekarang saya mau contohin yang kelas anaknya. Ini tadi udah ada teman kita yang coba coba coding ya, yang sudah berhasil gitu kan. Nah, di sini saya mau bikin kelas anaknya. Bu, mau izin tanya ini. Saya Ya. kan baru nyimak lagi nih tadi kan di jalan. Iya. Itu di dev init itu kan inisiatornya ya, maksudnya kayak konstruktor gitu kan ya? Ya. Terus di dalam init itu ada self, nama, usia. Nah, kalau yang self-nya itu nggak ditulis di situ, apa kita masih bisa pakai ini fungsi apa sih namanya self ini masuknya? Pokoknya ngarah ke objek atau kelas itu maksudnya self? Kelasnya sendiri ya? Self ini jadi dia parameter aja ya, parameter untuk referensinya si kelas. Jadi dia nggak harus self juga sih sebenarnya, dia bisa diganti ya. Misalnya saya ganti myself gitu, itu juga bisa, tapi harus diganti semua ya. Nih myself, semuanya myself gitu. Jadi dia nggak harus nama self, dia cuman parameter aja. Parameter untuk
instance di kelas ini. Jadi current instance di kelas ini. Jadi dia perlu di-define. Cuma namanya bisa apa aja, nggak harus self. Harus di-define, perlu di-define ya. Berarti nggak bisa ya kalau di dalam initnya itu nggak pakai self ya? Ya, jadi harus ada parameter awal ya. Iya. Terima kasih. Oke, sekarang saya bikin kelas orang. Saya punya kelas guru dan murid ya. Jadi saya bisa bikin kelas murid. Saya ambil semua atribut di kelas parent-nya. Ini. Nah, ini saya nggak tambahin dulu ya. Saya pakai pas. Nah, di sini kalau saya define X2 nih misalnya. X2 sama dengan murid. Terus apa tadi namanya siapa? Adi ya. Adi sama umur 25. Kita juga bisa panggil dia punya fungsi. Seperti itu ya. Kita coba ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah dia adalah kelas parent-nya. X1 itu dia di-define dari kelas parent. Sementara si X2 ini adalah saya pakai objek ini adalah di-define dari kelas apa namanya child-nya, yaitu murid seperti itu. Sekarang gimana kalau saya mau tambahin apa namanya? Tambahin atribut. Tambahin atribut itu ini saya di sini saya tambahin. Saya buang dulu. Sama ya, pakai init juga. Ya, init. Di sini saya define atribut dari parent-nya, terus saya panggil parent-nya juga. Nah, ini kita bisa ganti dengan fungsi super. Jadi fungsi super itu dia bisa ngambil langsung. Jadi kita nggak perlu pakai nama dari parent-nya, tapi dia akan secara otomatis ngambil nama parent-nya tersebut. Sekarang saya coba masukin di X2 ya. X2 itu saya pakai kelasnya si murid sekarang. Di sini saya jadi sudah punya apa namanya? Nama Adi, terus usia 25 sama
tahunnya 2021 seperti itu. Saya mesti tambahin ya tahun. Oke, tadi saya bisa pakai fungsi namanya super ya, jadi saya nggak usah panggil nama dari kelas parent saya. Oke, apa nih errornya? Ini teks 3 positional argument but password given. Oke, ada error. Oke, kalian sambil bikin yang tadi contoh kalian ya. Kalian bisa contoh bikin parent-nya dulu sambil saya cek ini error di mana. Di supernya nggak usah pakai. Ya, gimana? Supernya ya, nggak usah pakai self ya. Oke, kita cek ya. Karena tadi dia bilang argumennya lebih ya. Oh iya. Oke, di sini nggak ada error ya. Tapi memang saya nggak panggil fungsi dia buat ngeprint ya. Saya mesti tambahin dulu ini di sini. Buat printnya. Jadi di sini di kelas studentnya saya mesti tambahin fungsi print juga ya. Karena kalau di kelas yang orang ini kan dia cuma ngeprint nama. Saya define lagi fungsi baru ya. Cetak tahun gitu ya. Nanti yang saya panggil adalah fungsi cetak tahunnya. Print. Copy. Tahun ajaran. Balik error nggak? Jadi kurang lebih begini ya. Jadi saya mau cetak apa yang ada di dalam kelas turunan saya bikin fungsi baru. Jadi kalau saya panggilnya yang X2 cetak doang, itu dia akan memanggil yang nama saya doang. Seperti itu ya. Jadi dia akan mengambil semua yang dari kelas parent-nya, baik itu atribut maupun metode atau fungsi. Oke, jadi kita bisa coba ya, bikin untuk yang teman-teman kemarin tadi yang nggak pakai fungsi, mungkin atribut doang aja. Terus dicoba print, printnya tinggal pakai yang contoh di sini, saya nggak ada ya printnya ya. Di sini ini, saya kalau nggak pakai fungsi untuk print, kalian langsung aja print gini X1 titik nama gitu ya. Seperti ini ya. Ya, bisa dicoba, silahkan. Kita masih ada waktu. Kalau udah selesai bikin, mungkin bisa di chat aja ya ke saya ya. Di direct chat aja, dan cek untuk contoh yang tadi kalian sudah buat masing-masing. Oke, terima kasih.
Bu. Ya, Masih on nggak, Bu? Masih ini nggak? apa? Izin tanya, Bu. Ya. Nah, gimana? Tes, 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 tes. Tes. Masuk, masuk. Bodoh. Mama bodoh nggak, Mama? Sampai sih. Ya, tadi mau nanya apa? Gimana? Gimana? Halo, Bu. Masih on nggak, Bu? Masih Ya, ya. kedengeran nggak suara saya, Bu? Ya, kedengeran. Kalau ada isu di mic, di chat aja. Kedengeran tapi.
Bu, Ya. ini saya ngikutin codingan Ibu, ada error, Bu, Oh, di mana errornya? di line 5. Tapi kok di Ibu enggak ya? Mungkin ada yang nggak sama kali ya. Apa kata errornya? Unindent does not match any outer indentation level. Gimana indent? Sorry Kak, nggak gitu jelas. Nanti bos saya chat. Eh. Coba saya jalanin di ini ya, di Python ya. Ctrl C. Apa mungkin kamu pakai Python versi beda gitu? Bentar, ke kanan. Saya online juga, Bu. Di sini Python 3. Oh, Python 3 ya, sama sih harusnya. Coba ya, saya pindahin ke Edge. Iya. Ini juga jalan kok. Mantap. Bu, mau nanya, Bu. Bu, Ya. ini kita harus bikin semua yang kita bikin tadi atau ngikutin codingan Ibu aja? Bikin yang dibuat tadi aja ya, tapi nggak harus semuanya sih, contoh aja. Yang penting kalian bisa bikin sesuai dengan contoh masing-masing gitu. Ini juga saya lihat udah ada yang ngumpulin juga. Nah, yang belum ngumpulin nanti kalian bisa coba ya sendiri di Python masing-masing. Kumpulinnya tadi di mana, Bu? Gimana? Kumpulinnya tadi di mana? Dikumpulkan di email aja ya, di email. Ya, per kelompok aja nggak apa-apa. Nggak usah semua atribut ya. Kalian bisa pakai 1 atau 2 atribut. Childnya berapa? 1 atau? Childnya 1 juga nggak apa-apa, 1 aja. Yang penting contoh aja gitu. Kalau nggak ngumpulin sekarang kemana, Bu? Ya nggak apa-apa di email aja yang belum chat ke saya ya. Ini saya lihat ada beberapa yang udah. Aduh. Ya udah gitu aja sih. Mungkin ada pertanyaan lain nggak sebelum kita tutup ya? Udah mau jam 9. Udah kepanjangan apa yang nggak muat di chat. Mantap. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin ini saya akhiri pertemuan 3. Jadi kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan 4. Mungkin kita akan lebih banyak pakai PyQt minggu depan. Jadi kalau yang udah install, kalau yang belum install bisa coba install ya. Seperti kemarin contohnya pakai pip install PyQt 5. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sudah menghadiri pertemuan 3. Selamat malam dan selamat beristirahat ya semuanya. Malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Malam, Bu. Terima kasih.
Bu. Malam. Wis.